Geger. Sahabat Ambyar, kegegeran terus terjadi di negeri ini. Baru-baru ini viral pagelaran konser Lentera Festival di Tangerang yang diamuk penonton lantaran artis dan performance-nya gak jadi tampil loh. Amuk penonton tak bisa terbendung. Bahkan sampai ada penonton yang membawa dan menjarah properti konsernya. Beli tiket kayak kebalikan ya jual besi toh. Waduh. Berita ini pun sontak membuat kepolisian setempat langsung bergegas mencari dalang dari kejadian tersebut. Kurang dari 24 jam, foto pelaku yang membawa kabur uang konser ini sudah ditemukan dan sedang dalam proses pencarian. Duh, ada-ada aja deh kejadian ngeri gini. Gimana sih tanggapan host Pagi-Pagi Ambyar soal ini? Jangan kemana-mana ya, selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Pagi-pagi Ambyar. Sobat Ambyar, selamat pagi. Semoga hari ini semua aktivitas kita diberikan kelancaran. Iya. Membuka perjumpaan kita di pagi hari ini, tadi kita menyaksikan sebuah berita yang begitu memilukan sekali. Kenapa memilukan? Kita turut prihatin atas apa yang terjadi. Sebuah konser di Tangerang. Dan rasanya ini tidak pantas untuk dilakukan oleh siapapun. Iya, betul. Dan kita juga harus mengedukasi. Tentu saja ketika kita lihat bahwa begitu banyak sekali vendor dari penyedia sound system, kemudian juga tenda, barikade keamanan, pagar yang berada di depan panggung. Semuanya ini mereka dirugikan, barang-barangnya dibawa, ada yang dihancurkan. Kita sangat menyayangkan sekali karena bagaimanapun vendor ini juga mereka mencari rezeki di sana. Yang artinya ketika mereka menyediakan barang-barang untuk persiapan konser tersebut, ada juga di mana vendor tersebut belum dibayar 100%. Betul. Banyak di antara mereka yang akan dibayar, biasanya ini pembayarannya itu mundur. Betul. Dan ketika konsernya ini gagal, ya karena memang pihak penyelenggaranya yang salah. Betul. Berarti kita harus menyalahkan siapa nih? Kalau Ya, menurut pihak aku ya berarti penyelenggara pihak penyelenggara, panitia. Panitia, betul. Karena tidak bertanggung jawab ya. Yang dirugikan bukan hanya penonton yang sudah membayar tiket 130 ribuan. Tapi seluruh vendor juga. Seluruh vendor juga kita lihat, tapi kita juga sangat menyayangkan tindakan penonton di mana mereka merusak, kemudian juga membawa atau mencuri alat-alat yang dimiliki oleh vendor yang padahal itu adalah merupakan aset mereka untuk bekerja untuk mencari rezeki. Sebenarnya serba salah ya kalau kita jadi penonton pun juga itu tuh rasa kecewa ya Pasti, karena kita pengen udah bayar tiket pengen Sudah nonton pasti. tiba-tiba idolanya nggak bisa nonton konser Tapi kan nggak bukan jadi. berarti menghancurkan yang ada di sana. Betul sih, itu masing-masing apa luapan emosi ya, luapan kekecewaan dari para penonton yang memang mereka tuh udah nunggu, Kecewa ya. kecewa sekali Tapi kan ya. emosinya harus bisa ditempatkan dengan Betul. baik. Yang kita Iya sih, sayangkan iya juga sih. ada dua hal. Yang pertama pihak panitia yang kabur begitu saja sampai akhirnya konser ini tidak terjadi. Kemudian yang kedua yang terutama di mana tindakan anarkis yang merugikan pihak vendor. Dan kami juga tentu saja di sini turut prihatin dan turut simpati kepada para vendor. Dan kita juga berharap para vendor ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Karena aset mereka sudah hilang begitu saja. Betul, semoga panitia penyelenggaranya cepat ketemu ya. Ya. Supaya Kabur kemana sih, Mas? Kemana sih? Harus bertanggung jawab pasti. Hati-hati loh, Mas, pasti ketangkep, Mas. Iya pasti, 1 kali Betul. 24 jam semoga langsung ketemu ya. Ini negara hukum dan kita juga tadi sudah saksikan foto dari pihak penyelenggara yang bertanggung jawab untuk acara tersebut. Sudah ada dan juga sudah tersebar dan kita juga yakin pihak kepolisian akan cepat untuk menangani ini semua. Betul. Sampai akhirnya bisa diamankan pihak kepolisian. Sekali lagi kita berharap ada keadilan bukan hanya untuk vendor tapi juga untuk penonton yang sudah mengeluarkan uang untuk menyaksikan konser tersebut. Mendingan Ya. langsung menyerahkan diri aja deh. Iya. Itu kan artisnya nggak datang kan? Kenapa nggak ngundang kita? Kita pasti datang, Pak. Lu datang nggak dibayar gimana orang Oh, enggak, panitia gitu. juga kabur. Kita lebih nggak bakal datang. Duit belum lunas. Itu kan penyanyinya nggak datang. Nggak datang Pokoknya, iya. Kalau iya. yang sekarang penyanyinya datang. Ini datang. Iya, ini penyanyi senior. Ini lagi bahagia banget. Iya. Soalnya kemarin putri tercintanya baru saja dilamar. Ya, kalau aku Congrats ya, Alia Mas congrats. Said selamat ya. Kita hadirkan sang mama di Pagi-Pagi Ambyar untuk tentu saja membagikan kabar bahagia. Di Pagi-Pagi Ambyar ini dia Reza Artamevia. Selamat pagi. Anakku, janganlah engkau
gusar. Berjalanlah dengan ridho ilahi dimanapun doa ibu kan menyertaimu. Rendahkanlah dirimu, jauhkan kesombongan. Dan bila nanti ujian menghampiri hidupmu, tabah dan ikhlaskanlah, kukuh keyakinanmu hanya padanya. Dan bila nanti yang datang tak sesuai harapanmu, tetap kau bersyukurlah sebesar kau syukuri nikmatnya. Alia, 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 anakku. Teresa Artamevia, wah, selamat pagi Teresa, sehat ya? Itu lagu Ibu Hajat apa kabar? Ibu Hajat. Oh Ibu Hajat, sekarang harus disebut Hajat. ya. Ya, Ibu Hajat kalau sekarang sebutannya Ibu Pe. Ibu Hajat. Ibu Hajat kan Sohibul Hajat, kemarin habis hajatan. Iya betul. Selamat betul, ya, kita ikut bahagia sekali Teresa. Ya Kita alhamdulillah bertiga akhirnya. mengucapkan Terima kasih. Itu tadi lagu baru ya? Itu lagu baru, tapi saya bikinnya tuh udah, ini nggak usah pakai ini. Gak usah, nggak apa-apa, Boleh saya pegang? mangga. Tapi bikinnya tuh emang udah lama banget, waktu Alia masih kecil, aku bikin lagu itu. Terus aku suka nyanyiin sih depan dia gitu. Kan dia protes, Zahwa udah ada lagunya, buat aku mana gitu. Waktu Zahwa dibikin waktu dia baru lahir dulu. Terus ada, terus udah bikin nih dari dia masih kecil. Sampai dia udah mau gede. Terus dia bilang, ibu hoax bilang mau dibikin gitu. Sampai malah duluan dia yang bikin lagu buat aku. Tadi tuh depannya lagunya dia sebenarnya. Ibu jangan kau beranjak dulu. Dia bikin, dikasih hadiah buat saya di tahun 2020 di Hari Ibu. Terus dia bikin buat aku. Kemudian akhirnya saya taruh deh tuh lagunya, suara dia di depan. Terus saya akhirnya lagu ini tahun lalu saya rekam pas bikin album baru saya. Akhirnya saya masukin di situ finally. Selamat ya Teresa, satu kalimat yang bisa menggambarkan perasaan Reza Artamevia kemarin putri tercinta dilamar. Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur. Tinggal Alhamdulillah, satu bersyukur langkah banget. lagi ya. Insya Allah. Tapi sebelumnya kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini dia kebahagiaan keluarga Reza Artamevia ketika sang putri tercinta dilamar oleh Taurik Halilintar. Ini dia. Silakan Teh. Geger. Kisah cinta Taurik dan Alia masih menjadi perbincangan publik. Terlepas setelah acara lamarannya yang baru saja dilaksanakan pada 23 Juni lalu. Tangis haru Reza Artamevia ketika mendampingi sang putri untuk melanjutkan kehidupannya di acara lamaran. Sontak tersorot dan kembali menjadi perbincangan publik. Apapun yang udah diputuskan Alia, Insya Allah, Ibu selalu berdoa agar Allah senantiasa selalu meridhoi setiap langkah Alia. Waktu kecil, yang pasti Alia tuh mungkin kalau dia nangis emang yang bisa membuat dia diam. Emang ibu gitu. Saya Alia Mas Said, atas ridho Allah dan restu orang tua saya, Ibu, Dedi, Mami, Om Muji. beserta seluruh keluarga yang ada di sini.
insya Allah Alia menerima lamaran dari Abang Torik Halilintar. Bahagiaku bersama. Aduh, Teresa, harusnya sampai sini deh. Kira-kira gimana ya cerita selengkapnya tentang lamaran Torik Alia kemarin? Spill dong tengah pernikahannya. Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Genggam erat tanganku sayang. Alhamdulillah. Teresa, Yes. nggak berasa ya? Nggak berasa banget, alhamdulillah. Akhirnya mantu gitu. Insya Siap. Allah, bismillah. Dari kecil tiba-tiba anakku udah dilamar nih. Iya, yang bontot lagi ya. Yang bontot ya aneh tapi nyata. Maksudnya bercampur baru gitu ya, bukan aneh sih. Maksudnya ya baru aja kan Iya, rasa ini baru ada gitu. Tapi ya saya sangat bersyukur karena ya insya Allah baik, Torik juga baik. Dan maksudnya mereka berdua dari awal juga udah serius. Dia udah ngasih sinyal sih sebenarnya dari awal gitu kan. Terus saya melihat Torik juga kan dia cerita dari awal, Ibu saya dulu saya SMP tuh udah kerja, dia cerita. Saya dulu SMP saya sempat jualan koran. Kalau saya kepengen lebih, kalau saya mau ini saya harus kerja, dididik kayak gitu dari kecil. Terus saya amazed gitu dengarnya, oh Masya Allah. Ya saya justru salut gitu ya. Salut berarti kalau laki-laki itu ya dia mau berjuang, dia pekerja Harga keras, dirinya di pekerja. berjuang. Jadi saya di sini ngeliat, oh ya, alhamdulillah justru dengan kerendahan hatinya itu saya Dengan apa yang dia miliki sekarang, tapi dia tetap rendah hati menceritakan perjuangannya zaman dulu. Iya. Tapi buat Teresa tadi sempat bilang bahwa sudah ada sinyal sebelumnya. Sinyalnya tuh apa sih? Maksudnya gini, dari waktu Alia mulai dekat, kan Alia memang bilang, memang sebelum Alia ketemu Torik itu dia udah suka, Ibu doain aku gitu. Supaya aku ketemu yang memang bisa jadi jodoh aku. Memang Alia tuh dari dulu memang dia punya cita-cita nikahnya muda, nggak mau. Straight to the point ya, Gitu. langsung serius. Langsung serius gitu. Terus kan cuman perjalanan kan macam-macam. Nah, terus akhirnya pas pada saat lagi dia nggak berhubungan dengan siapapun, terus dia minta khusus, Bu doain aku pokoknya. Ya udah, Ibu ya pasti punyanya doa ya gitu. Ya udah dia minta, dan dia bilang bahwa aku pengen doain aku supaya aku ketemu jodoh yang baik, yang gini, pokoknya gitu dia bilang. Nah akhirnya saat lagi mulai dekat, kakak-kakaknya nih, dia tiba-tiba video call aku, dia sama kakak-kakaknya, ibu gitu. Kalau misalnya nanti ibu ternyata jadi satu keluarga, jadi sama Mimi, sama ini semua disebutin karena kan dekat maksudnya. Keluarga besar ya. Iya gitu. Itu gimana Bu? Oh itu cluenya gitu ya? Cluenya gitu. Terus kita ketawa terus, iya Bu, aduh ini bakal heboh nih Bu, ini bakal heboh kakak-kakaknya gitu. Terus terus cuman buat saya yang paling penting Alianya. Kamu yakin gitu? Ya insya Allah gitu. Terus dia bilang ya karena Bang Toriknya sendiri juga ngasih sinyal dari awal bahwa dia juga mau serius, bukan untuk pacaran main-main. Dari awal sebenarnya mereka berdua udah sama-sama ngasih sinyal. Itu Alia sama kakak-kakaknya video call Teresa Aku ya. lagi nyanyi di mana waktu itu ya? Di Lombok. Berarti ya. mereka kan sebetulnya sesama adik kakak tuh udah ada obrolan, nih kita udah. tinggal ngomong sama mama nih Sama gimana ibu, caranya. iya, jadi mereka tuh anak-anakku tuh semuanya pasti cerita kalau ada apa-apa. Pasti mau cerita mau apa kayak kalau lagi sedih heboh, lagi happy ya heboh gitu ya maksudnya. Itu kapan ceritanya teh video callnya itu untuk tahun momen lalu, tahun lalu tuh udah ada obrolan kayak gitu ya? Lagi mereka awal-awal dekat. Jadi awal-awal dekat. Menurut Ibu gimana nih ini? Jadi berapa hari? Jadi Alia mungkin udah pergi beberapa kali. Terus udah gitu sebelumnya juga saya pernah video call dia. Dia lagi tenis atau lagi apalah. Terus ada sama siapa Al gitu. Ini nih ada Torik. Oh hai Torik ya, saya mah orangnya kan gitu-gitu aja, seru-seru aja. Hai Ibu, ini gini ya gitu. Cuman belum ngomong apa-apa nih. Belum ngomong apa-apa. Setelah beberapa kali baru deh tuh akhirnya saya lagi di Lombok, video call deh nih Alia sama kakak-kakaknya bareng. Berarti nggak butuh lama sampai akhirnya Alia cerita sama kakaknya. Duh kayaknya aku mau serius deh, ayo dong bantuin telepon mama gitu ya. Karena dia tuh gini, dia kasih tahu gitu ya. Kasih tahu untuk apa, karena dia jadi gimana ya maksudnya udah pasti nih, jadi
udah deh sekarang bilang deh gitu. Karena memang dia bilang, pokoknya kepengen serius aja. Mau cari yang serius, nggak mau panjang-panjang gitu. Pertama kali pertemuan keluarga tuh kapan Sudah sih berapa Teresa? kali sih Teh? Ketemu. Iya. Ya udah sering sih ya kalau dari sampai sekarang. Tapi waktu itu setelah itu saya pulang dari Lombok. Besokannya gitu. Torik datang ke rumah gitu kan. Gitu pokoknya berapa hari setelah saya pulang dari Lombok. Sendirian dia datang? Waktu itu gimana ya? Sebentar. Oh nganterin Alia pulang gitu ya. Nganterin Alia pulang terus ya dia bilang, "Ibu di mana?" gitu kan. "Ibu udah on the way pulang." "Oh oke." Alia juga on the way pulang nih. Alia sama Torik gitu. "Oh, oke." Udah gitu Alia. Dia Torik datang waktu itu sama saudaranya juga. Sama Akasha, terus sama pokoknya gitu. Terus Teresa suka curiga nggak kalau dikit-dikit sama Torik, abis ini sama Torik, abis itu sama Torik? Kan udah dikasih clue. Oh udah dikasih Kan clue. sebelum saya lagi di Lombok kan udah ngomong nih. Sebelum dikasih clue gitu kan curiga nggak? Cuman kayak saya gini, tumben nih gitu kan. Tumben nih. Yang di rumah juga Bikemen tuh kan yang ngasuh anak-anak dari Bikemen, udah paham betul Bikemen pas ini. Bikemen juga, Non, saya kan dipanggilnya Non dari dulu, Non. Itu Dan Ayu dijemput lah sama, aku kaget gitu dijemput sama Mas Torik. Oh ya? Iya gitu. Langsung doang. feeling seorang ibu bermain. Terus gitu, pertama aku, temennya kali karena kan Oke. Alia banyak temen. Banyak teman. Banyak temen kan dia memang banyak temen gitu. Terus udah gitu, gitu temennya kali masih biasa aja saya belum ini. Terus udah gitu pas besokannya lagi berapa hari kemudian saya lagi telepon Alia video call itu ternyata dia lagi pergi sama Torik juga. Bareng lagi sama Torik ya, kok ini cuma berdua ya gitu kan aku mikir. Oh terus ya, mungkin aku nangkep sini kayaknya ada apa-apa nih. Something spesial nih. Something spesial Oke. tapi aku santai aja. Tadi Teresa sempat cerita Torik akhirnya datang berdua nganterin Alia pulang. Iya sama saudaranya. Torik waktu itu bilang apa? Permisi izinnya itu seperti apa? Oh enggak, langsung Assalamualaikum Ibu, dia santun sekali ya, dia santun sekali, Masya Allah, Barakallah Fik lah pokoknya. Terus ya udah langsung ngobrol Ibu, belum sampai cuma langsung mengakrabkan diri lah, langsung mengakrabkan diri dan saya juga orangnya sangat, ya saya orangnya kan open aja gitu. Memang sama semua sahabat atau teman-temannya anak-anak tuh pasti saya rame gitu ngobrol gitu udah pasti gitu. Jadinya ya udah dari situ sih. Tapi pasti ada perasaan, wah ini kayaknya bakal ada ini sama anakku nih gitu. Nah, setelah beberapa kali jalan udah gitu, udah dari situ aja sih udah ya kita nggak pernah ngomong, kamu pacaran ya nggak gitu juga kan gitu. Iya lah ya udah paham lah ya. Kan terus ngomong tapi dia kelihatan, ya Ibu gini, kalau aku gini Ibu, dia cerita gini kayak gitu. Dia ceritain dengan sendirinya dia bercerita. Kalau Torik gini Bu, Torik tinggal sini, dia cerita. Jadi mulai dia terbuka ya. bercerita aja. Oh oke, terus oh ya ini gitu. Akhirnya aku juga cerita aja gitu. Ya cerita bagaimana Alia, gimana keluarga kita, kayak gitu-gitu. Terus ya itu pertemuan pertama aja udah langsung warm. Let it flow gitu ya. Dan Oke. udah langsung warm waktu itu ya, kita Yeah. tuh langsung hangat aja gitu. Terus ya udah. Terus karena saya tahu Torik orangnya baik menurut saya gitu dan agamanya bagus kan gitu. Terus Makanya kasih lampu hijau ya. 23 Juni lah kemarin sebagai hari lamarannya. Kemarin tuh Mas Muji Mas Said datang sini kan. oh ya. Kemarin udah spill sama kita untuk pernikahannya kapan. Iya, tanggalnya juga dikasih tahu, bulannya ya. Mau dibikin match dong, kapan sih? Emang beneran? Tanggal berapa sih sebenarnya Nanti pernikahan? aja biar mereka yang ngumumin. Kemarin teh Mas Muji ngasih tahu loh bulannya. Oh ya, insya Allah. Berarti benar bulan Juli. Insya Allah kita lihat aja. Amin. Kemarin sih cuma bilang tahun ini katanya. ini, Ya tahun tidak ini. bisa menjawab. Gak dapet jawaban. Tapi nggak, yang pasti insya Allah tahun ini juga kok. Tahun ini ya. Amin. Jauh masih jauh apa? Udah deket banget. Panas apa dingin nih gitu ya. Kalian biar aja tapi ya mohon doanya Ya, semua. Terus ya udah gitu aja sih kalau kami. Sebenarnya Sebenarnya sih kita bukan orang-orang yang senang dihebohin ya sebetulnya. Iya, tapi mau ya, tidak mau. Iya, tapi ya sedikit banyak sih kalau keluarga su bilang ini keturunan nih dulu juga ibunya nih sama Mas Adi gubrak bikin semua keluarga heboh buru-buru kan gitu. Iya. Terus sekarang taunya nurun sama anaknya cuman ya. Ya semoga banyak yang mendoakan karena Itu kabar yang bahagia penting. ini. Betul, tersebar betul. juga Doa kemana-mana. baik-baik banyak. Ya kita mau kasih lihat juga Teresa ini artikel dari Torik dan juga Alia Masai. Kesan pertama Reza Artamevia saat lihat sosok Torik Halilintar. Selain Bagus banget bajunya, santun Teresa. apalagi ya kesan pertama dari seorang Cerdas, Torik? dia cerdas. Cerdas. Cerdas, terlihat cerdas gitu, memang cerdas. Jadi
pinter kan banyak ya kalau orang pinter. Tapi kalau cerdas itu kan dia bisa adaptasi dengan itu Oke, kayak gitu. sebagai seorang ibu pasti punya syarat utama untuk pasangan sang anak tercinta. Syarat kalau Reza Artamevia tuh anak gue kalau nikah pasangannya harus yang seperti ini. Muslim. Itu yang pertama. Itu yang utama. Pasti. Muslim, terus udah gitu ya saling mencintai tentunya. Betul. Terus juga sama-sama, terus tentunya harus yang bisa bertanggung jawab. Sudah mapan gitu maksudnya, yang sudah bertanggung jawab lah. Yang bisa bertanggung jawab. Siap secara mental dan Siap juga secara finansial, itu mental penting gitu. sekali ya. Dan maksudnya gini, ya mereka harus bisa, harus siap untuk mapan. Karena Betul, kan, betul. ya itulah gitu. Yang Teresa lihat itu di Torik semua ada nggak? Ada. Ada semua di Torik. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita doakan menghitung hari menuju hari pernikahan mereka dimudahkan, halal. dilancarkan Amin, amin. tanpa hambatan apapun. Itu yang paling penting ya. Tapi kemarin juga tentu saja menjadi momen yang mengharukan, membahagiakan sekaligus juga mengharukan. Kita tahu bahwa Alia Mas Said memang sudah ditinggalkan oleh almarhum ayah tercintanya saat dia masih kecil. Dan kemarin ada satu momen di mana ini juga mendapatkan perhatian netizen. Kita mau kasih lihat yang satu ini, Teresa. Momen Torik Halilintar dan Alia Mas Said lamaran. Foto Haji Mas Said diletakkan di bangku kosong. Iya. Ini idenya siapa, Teresa? Kayaknya Torik deh. Oh wow, so sweet ya. Iya. Kayaknya dari Torik itu. Ini hal yang menurut aku secara pribadi ini sweet sekali. Iya, itu pokoknya tuh kebanyakan memang detail acara itu semua mereka berdua. Saya nggak ikut campur. Sama sekali. Sama sekali nggak. Saya nggak ikut campur. Mereka cuma ngasih laporan. Bu, ini begini. Oke, fine. Biarlah mereka wujudkan their dreams lah gitu ya. The moment itu gimana dreamnya mereka ya saya lepasin aja biarin. Yang pasti mereka cuma bertanya gimana Bu kalau maunya apa ya udah. Yang penting kan yang paling utama itu kan ijab kabul nantinya kan. Dan saat lamaran ini ya Itu memang ya, Teh, pertemuan fotonya keluarga besar. Iya gitu. Oh, Saya sendiri juga surprise gitu. Terus soalnya malam tuh masih anak saya yang satu lagi baby kakak angkatnya Alia tuh masih ditelepon. Kita kan malam minggu tuh semuanya ngumpul di rumah. Kakak-kakaknya. Kita tidur rame-rame di kamar. Oh seru banget. Itu Alia pengennya. Pokoknya kakak-kakak harus ada di sini. Zahwa memang masih di sana kan. Terus kakak-kakak ada di sini. Jadi pasang tarik kasur. Ya. Rame tidur di kamar saya gitu. Terus sebelumnya baby itu masih ditelepon dihubungin. Hari itu deh nanya, Bu punya foto Om Haji nggak katanya. Waduh, ambil aja kali dari Google, aku bilang gitu. Banyak kan. kali. Banyak. Enggak, terus ya ibu ada paling ya album-album lama itu cuma mesti cari dulu. Terus dari itu ada juga paling waktu nikah. Masa yang itu cari itu terus mereka akhir itu pokoknya timnya Torik lah. Nemu timnya ya? mereka sendiri cari. Teresa, pertama kali melihat foto almarhum Haji Mas Said berada di bangku kosong tepat mengapit Alia Mas Said. Dalam pikiran Teresa seperti apa? Ya sebenarnya itu penegasan aja gitu bahwa almarhum insya Allah ada di situ akan insya Allah. Tapi saya juga meyakininya begitu sih, insya Allah. Karena kan hari baik gitu ya, terus niat baik dan yang meninggal itu kan bukan berarti tidak ada. Betul. Beda dunia aja. Hanya beda dimensi saja. Betul. Tapi kita nggak Gitu. kebayang ya gimana jadi seorang Alia Mas Said lamaran terus di samping ada foto almarhum ayahnya. Wah, Dia itu sendiri pasti- surprise sih, dia nggak lihat itu, dia belum lihat. Oh dia nggak tahu. Kan dia kan di dalam belakang. terus, di dalam terus kan Iya, gitu. iya. Nah di dalam terus jadi lagi baru terus dia kaget. Ya dia baru ngelihat ya saat Oh wow. Pas lagi duduk langsung pas udah lagi duduk masuk lagi ke dia dalam, muncul gitu. Itu campur aduk pasti rasanya ya. Tapi yang menjadi campur aduk netizen juga ada momen lamaran yang membuat netizen ini salah fokus kemarin. Kita mau kasih lihat dulu ya Teh ya. Kita kasih lihat yang satu ini. Tadi sebut haji jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas terus pergi Tapi haji. belum dihitung haji, Mi. Belum. Iya tapi udah haji Torik. Oh iya. Terus kita di sana kalau tawaf semua orang manggil nama dia. Torik, Torik. Itu artinya jalan, bukan torik. Jalan artinya. iya. Macet soalnya. Itu sampai aku coba nonton berkali-kali. Jadi momen ketika sang MC bilang Haji Atta. Kemudian Mami Geni saat itu langsung ada sedikit revisi dalam tanda kutip bahwa Torik juga sudah haji saat umur 2 bulan. Ketika momen tersebut Teresa ngeliatnya gimana?
Aku lihatnya lucu aja, seru. Menurut aku tuh namanya juga keluarga lagi cerita gitu loh. Jadi aku tidak melihat apa-apa sama sekali. Jadi nggak terlalu dibawa serius justru aku menanggapinnya tuh baik. Jadi dalam artian Ibu Geni ini ingin menunjukkan keakrabannya gitu. Jadi ingin cerita yang orang-orang nggak tahu. Ini pengalaman aku dulu loh. Sharing aja gitu ya. Sharing. Jadi nggak ada hanya itu dan itu yang kita rasakan gitu. Nggak ada maksud apapun. Betul. Jadi tergantung dari sudut pandangnya sih. Kalau yang berada di situ dan kita hadap-hadapan justru Nanti seru-seru aja bercanda keluarga gitu ya. Menunjukkan kebahagiaannya. Kehangatan keluarga. Kehangatan keluarga, terus dia seneng karena kita tuh sama-sama warm. Terus udah gitu beliau jadi cerita waktu dulu tuh dia tuh udah ngalamin gini loh. Jadi maksudnya kayak gitu aja. Ibu lagi ceritain anaknya lagi cerita gitu. karena ini loh calon mantu atau calon keluarga kalian juga nih Torik punya cerita ini. Cuman beda halnya sama netizen yang tidak berada di sana, tidak melihat secara langsung, tidak merasakan kehangatannya. Nggak usah dipikirin, nggak usah diperpanjang menurut saya. Omongan netizen itu yang memperpanjang nggak usah diperpanjang. Itu jelas. Jadi nggak usah pada sok pinter. Biasa aja itu sebenarnya. Kan kita nggak pernah tahu loh bercandaan sesama anggota keluarga itu seperti apa. Tapi ya gitulah, jadi biarin aja ya mereka punya mulut berbicara. Yang bertanggung jawab nanti kan mereka sendiri. Betul. Jadi kita nggak usah pusingin. Betul, aku setuju. Aku setuju itu. Tapi ya begitulah era digital seperti sekarang. Nah, menurut kita ngerasain justru kita era Gen Z ya. Ada cerita kayak gitu seru. Oh baru tahu nih ternyata viral gitu ya. Dan kalau jadi viral ya itu mah orang-orang yang cari celah-celah aja kali. Iya, jadi betul. Kalau aslinya di situ kita merasa seru banget. Seru-seruan aja semua kehangatan terasa di sana ya. Teh Reza Artamevia, kali ini kita juga akan memberikan Teh Reza kesempatan untuk menjawab pertanyaan lainnya dengan penuh kejujuran dalam Kursi Kegegeran. Teh Reza, mari kita masuk ke depan. Teh Reza Artamevia, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa ketakutan terbesar Teh Reza melihat Alia Mas Said yang akan segera menikah? Apa ya ketakutannya? Apa Teh? Kan ini anak perempuan, Bungsu masih pula. muda banget. Ketakutannya apa ya? Bingung saya karena saya nggak ada rasa takut apa-apa gitu. Mungkin takut belum bisa dewasa atau apa bagaimana gitu. Oh iya. Dalam rumah tangga. Nah, kalau saya hanya concern bahwa saya nasihatin semoga Alia kamu sudah siap untuk mengabdikan diri gitu kan. Ya. Menikah itu kan mengabdikan diri kita betul. kepada suami gitu. Itu jadi kalau tekad sih saya yakin gitu dengan mereka berdua gitu. Ya itu aja sih. Mudah-mudahan dia siap, benar-benar siap. Tapi saya nggak khawatir karena dia tipe orang yang kalau perempuan juga dia penurut sih termasuk. Ya, berarti dia bisa mengabdi dan nurut sama suami ya Teh. Saya concernnya akan hal itu. Saling Apalagi kan Torik laki-laki yang baik. Iya, romantis lagi. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 hal penyesalan dalam hidup Reza Artamevia. 3 hal penyesalan. Saya berharap saya harus bisa lebih menjadi orang yang baik gitu ya. Saya berharap saya tidak punya, saya tidak punya kesalahan yang fatal sebelumnya gitu. Dimana which is I did gitu kan. Tanpa kita harus jelaskan. Tanpa kita harus jelaskan, tapi itu saya kepengennya itu nggak cuman ya itu perjalanan membuat saya jadi lebih matang aja. Ya. Oke, itu satu kalimat sudah menggambarkan. Menggambarkan. Ya? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Teh Reza yang belum terwujud hingga saat ini? Saya mau naik haji. Saya Amin. naik haji. Terus saya bilang sama Alia, sama insya Allah tahun depan yuk, mudah-mudahan yuk kita haji yuk. Amin. Bareng, yuk, gitu. Terus Alia, iya aku juga pengen gitu. Terus ya mudah-mudahan aja jadi bisa bareng-bareng. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabb. Semoga dijabah doanya ya Teh. Amin ya Rabbal. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang ingin disampaikan kepada Alia Mas Said? Nah, silakan Teh. Apa Alia sayangku? Ya
Ibu yakin Alia memang sudah siap, insya Allah, dan Ibu dengan insya Allah dengan keikhlasan, hati Ibu ikhlas gitu ya. Alia mau melangkah karena itu sebuah ibadah baru, ibadah perjalanan kehidupan yang baru. Dan Ibu, ya udah Ibu berdoa terus. Ibu tidak akan pernah berhenti mendoakan Alia dimanapun, kapanpun. Gitu. Amin. Ibu berharap Alia siap. Pertanyaannya, Ibu siap melepas Alia? Siap. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Geger.